Apa kamu hamil, anak ketiga? Aku hamil. Dokter, ini tidak mungkin, dokter. Aku baru saja bercerai. Dengar tidak? Kita sudah bercerai. Pergi. Semua orang diusir dari rumah suami. Masih berani kembali ke rumah ibu. Memalukan sekali. Benar, seorang wanita tidak bisa hamil. Saya lulus tes masuk universitas. Tetapi demi uang saya menikah dengan Zhang Dakia. Sekarang setelah bercerai, tidak bisa kembali ke rumah. Tapi bagaimanapun, saya ingin mencari uang untuk kuliah, supaya hidup saya semakin baik. Chongbin. Sebagai dokter pribadi dan teman saya wajib mengingatkan lagi keluarga kamu ada sindrom infertilitas. Kalau umur 30 masih belum menyentuh wanita, bisa putus keturunan. Tapi harus ketemu wanita yang bisa kusentuh dulu. Xiao Hui, kerja di sini benar-benar nggak masalah kan? Jing Jing, tempat spa seperti ini banyak di kota. Terapis harus dilatih sebelum bekerja. Hanya untuk pijat dan perawatan kesehatan. Lihat deh, aku kerja di sini sudah lama dan baik-baik saja. Aku tahu, tapi Apakah kamu masih ingin pulang ke desa? Kakak dan iparmu tidak mau, apalagi mantan suami. Pasti akan mengganggu kamu seperti vampir. aku tidak akan kembali. Berusaha kumpulkan uang ikut bimbingan dan coba masuk universitas lagi. Ayo pergi. Manajer Yang. Bapak Liu. Apakah Pak Liu ada? Hari ini dia pijat saya. Dan lagi. Jangan biarkan masuk kamar saya. Tenanglah, Pak Lu. Terakhir kali ada teknisi wanita yang masuk kamar. Setelah dipecat, saya memberi perintah teknisi wanita dilarang masuk. Tenang saja. Wanita ini agak dikenal. Hati-hati. Terima kasih. Manajer Yang, hadirlah. Tua Lu ternyata bisa menyentuhnya. Sepertinya orang yang akan mengakhiri nasibnya. Akhirnya muncul. Manajer Yang, biarkan terapis wanita tadi memijat Tuan Lu. Tuan Lu minta terapis pria, kalau tidak dia akan marah. Biar saya yang urus, lakukan saja. Pak Liu biasa memijat Tuan Lu cuti. Teknikmu bagus dan tidak banyak bicara. Camus Pergi pijat Tuan Lu. Tapi Tuan Lu tidak suka terapis wanita. Terakhir terapis wanita dipecat. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Tuan Lu itu orang yang murah hati. Kalau menekan dengan baik, dapat tip lo. Septembre. Oke. Kenapa kamu nyalakan aromaterapi? Kerja kamu kan sibuk banget, stresnya juga tinggi. Aromaterapi bikin rileks. Aromaterapi ini bisa melancarkan darah, tidak alergi pada wanita itu. Hari ini pasti dapat keberuntungan. Aku pergi dulu, nikmati pelan-pelan. Pergi sana. PAK Liu. Saya merasa lebih panas akhir-akhir ini. Leher dan punggung saya tidak nyaman. Hari ini berikan pijatan yang lebih kuat. Kenapa hari ini panas sekali ya? PAK Liu. Tekanannya tidak tepat. Saya sedang memijat titik Fengmen dan Tianzong. Bisa meredakan hati, memperkuat ginjal, dan meningkatkan energi. Siapa kamu? Siapa yang biarkan kamu masuk? Tidak tahu kalau kamar VIP tidak izinkan terapis wanita? Saya. Berani-beraninya menggoda saya. Bukan begitu, Tuan Lu. Saya di sini untuk pijat Anda.
Saya sama sekali tidak merasa jijik padanya. Badan saya malah bereaksi. Apa yang terjadi? Kamu yang mau sendiri. Saya. Oke. Kamu mau berapa? Pak Lu maksudnya tip? 30.000 harusnya nggak banyak, kan? 3 juta. Bukan. Saya kasih kamu 3.000. Saya kasih kamu 3 juta. Ini pertama kalimu ya? Ini juga pertama kali saya. Aku juga nggak tahu kenapa. Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Jangan-jangan sama Zhang Daqiang. Selama ini nggak pernah tidur bersama. Ini ada 30 juta. Cukup buat kamu hidup enak. Pak Lu, saya bukan dijual. Manajer suruh aku masuk buat pijat kamu. 30 yang aku bilang itu karena aku kira kamu kasih tip buatku. Semua orang tahu, di kamarku nggak boleh masuk terapis cewek. Manajer yang tidak mau bekerja lagi, simpan 30 juta. Jangan terlalu serakah. Aku sudah punya anak, sayangku. Ibu akan melahirkan kalian tanpa ayah. Aku akan memberikan kalian rumah yang bahagia. Jingjing, cepat pulang. Mantan suamimu, ibu mertua membikin keributan di sini. Apa? Saya peringatkan, Yao Jing kabur dari rumah keluarga Zhang. Berani tampang dia, saya laporkan kamu atas penculikan wanita. Zhang Daqiang. Ngapain datang ke tempat kerja? Kamu sudah puas bikin ribut belum? Kamu wanita ini. Kabur dari rumah keluarga Zhang, malah kerja di tempat yang nggak benar gini. Lihat nanti saya hajar kamu. Saya sudah cerai dengan Zhang Daqiang. Kerja saya tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu masih tega bilang nggak ada hubungan? Kamu menikah ke keluarga Zhang, sudah kasih mahar 500 juta. Anda telah memakan dan menggunakan makanan dan barang-barang milik Zhang selama 10 tahun terakhir. Dan Anda benar-benar tahu bahwa itu tidak apa-apa? Jingjing menikah selama 10 tahun, bekerja seperti budak. Apa itu belum? Siapa kamu, berani datang dan ikut campur urusan keluarga kami? Saya tidak mengambil pun dari hadiah pertunangan itu. Jika kamu mau, minta bantuan keluargaku. Kukatakan keluargamu ambil adalah yang kau ambil. Kau tidak hanya mengganti uang pertunanganku, tetapi juga kerusakan mental yang kuderita selama 10 tahun. Apakah kamu mengerti? Benar sekali, totalnya 500.000 yuan, tidak kurang sedikit pun. Dari mana aku bisa mendapatkan banyak uang untuk Kamu pergilah menikah. Zhang Daqiang? Kita sudah bercerai. Siapa kamu memutuskan aku harus menikah? Sudah menikah dengan Daqiang 10 tahun, belum memberinya anak. Ganti rugi masa muda 10 tahun, kamu harus bayar. Kalian malu sedikit, kalian yang buang-buang waktu Jingjing. Lihat perutnya, dia hamil, yang tidak subur adalah anak kalian. Kamu benar-benar jahat. Kamu hamil. Aku yang hamil. Yang tidak bisa selalu kamu. Tidak ada hubungannya denganku. Aduh, aku minta maaf sama ayah anak ini. Apakah generasi ke-17 dari keluarga Lu akan berhenti di tanganku? Begitu banyak gadis cantik. Tidak ada satupun yang kamu suka? Ah, anak nakal ini, tolong beritahu nenek buyut, dari begitu banyak wanita, tidak ada satupun yang kamu suka. Asalkan dia wanita, kami setuju. Sebenarnya 3 bulan yang lalu Cheng Bing memiliki hubungan dengan seorang wanita. Benarkah? Aku bayar dan mengusirnya. Wanita itu materialistis, tidak pantas jadi istriku. Say. Hodong, ayo duduk. Hodong, ceritakan kepada kami, wanita itu siapa sih? Cheng Bin sudah tidur dengannya. Dan Cheng Bin tidak alergi padanya. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Cepat selidiki wanita ini. Kalau sifatnya bagus, boleh keluarga lu kami. Betul, betul. Kami sudah siapkan mahar miliaran untuk calon nyonya Lu berikutnya. Baik, akan segera saya urus.
Bertahun-tahun ikut denganku, kamu nggak hamil. Begitu sampai di kota, perut langsung besar. Ayo bilang, kamu udah punya selingkuh duluan, kan? Masih perlu nanya, dia emang perempuan nakal, hamil, kan? Bawa dia balik ke desa, Selupin ke Kiranjang Bobby. Bukan begitu, aku baru punya anak setelah cerai. Meneer Yang, kumohon tolong Jijing, dibawa balik ke desa, pasti akan kehilangan nyawa. Lepasin aku. Dia besar perut, nggak tahu naik kasur pelanggan yang mana. Gimana kalau nanti istri dan anaknya datang cari masalah? Kalau kejadian besar begini, bisa rusak nama semua. Iya, betul. Saya tahu siapa ayah dari anak ini. Dia adalah Lu Chengbin. Pak Lu. Siapa punya? 3 bulan lalu Yao Jing pernah memijat Pak Lu. Apakah mungkin anak ini milik Pak Lu? Kau tidak tahu malu. PAK Lu paling berkuasa di Kota Ying. Dia tidak tertarik wanita. Mana mungkin pada perempuan desa bercerai seperti kau. Menurutku anak dalam perutmu itu tidak diketahui ayahnya. Apa yang kamu bicara? Pak Lu tidak pernah menyentuh wanita, pasti bukan anaknya. Sudahlah Yao Jing, kamu sudah melanggar etika kerja dengan klien. Tempat ini terlalu kecil untukmu, sebaiknya kamu pergi sekarang. Meneer Yang. Sudah menyerah, ya wanita murahan, ikut sekarang kembali ke desa. Aku akan mengundang kakak dan iparmu, biarkan seluruh desa tahu dan mempermalukanmu. Ayo pergi. Lepaskan aku. Aku sarankan tidak ikut campur urusan orang. Mantan suami dan ibu mertua susah dihadapi. Jangan sampai kamu kerepotan. Lepaskan aku. Zhang Daqiang, aku sudah cerai denganmu. Aku tidak akan kembali. Tolong. Wanita murahan, kamu sudah mengkhianati aku, dan aku belum menyelesaikannya denganmu. Sekarang aku akan membawamu pulang dan lihat apakah keluargamu mau mengembalikan uang mas kawin yang 50 juta ini. Ibu, bawa dia naik. Manajer, kedepannya, lebih baik kita tidak merekrut wanita yang asal-asalan seperti ini, membuat tempat kita kacau balau. Masih berani bilang hamil anak Tuan Lu. Barang seton gak layak bersih sepatu Tuan Lu. Kalian tadi bilang siapa yang hamil anak Tuan Lu? Yang terakhir itu, Yao Jing ya? 3 bulan. Anak ini mungkin milik Tuan Lu. Biar saya lihat. Benar 3 bulan, bahkan kembar 3. Harus segera saya beritahu Chengbin. Halo Chengbin, 3 bulan lalu wanita itu hamil. Kembar 3. Bagus sekali, keluarga Lu akhirnya ada keturunan. Aduh, kita akan jadi nenek buyut. Nenek buyut tuh sudah menunggu hari ini. Hei bocah, masih bengong lihat apa? Cepat jemput orang itu kembali. Dia bekerja di tempat itu, anaknya milikku? Belum tentu. Lagi pula, meskipun anak itu benar milikku, setelah lahir bisa kurawat, tapi orangnya itu tidak bisa dipercaya. Tidak pantas jadinya. Camus. Wodong, selidiki gadis itu baik-baik. Lihat apakah anak di dalam perutnya itu milik Chengbin. Ja. Lepaskan saya. Teman-teman semua, lihatlah ini. Wanita Yao Jing sudah menikah dengan keluarga Zhang selama 10 tahun, perutnya tidak pernah berisi apa-apa. Dia kabur ke kota untuk memijat lelaki tua di tempat kotor, malah membuat perutnya membesar. Tetangga sekalian, dia mencuri uang keluarga Zhang dan kabur ke kota. Melakukan perbuatan rendah seperti itu, bahkan tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Tidak menyangka selama 10 tahun, aku merawatnya dengan baik, tapi dia malah berbuat hal rendah tidak bermoral seperti ini. Heran Yao Jing pergi ke kota buat urusan kotor. Lihat perutnya, 4-5 bulannya. Di desa sering menggoda orang. Jangan percaya omongan mereka. Tidak mau mengaku, Dia berbuat ini. Apakah dia wanita nakal? layak mati. Zhu Jing wanita nakal, layak mati. Tunjukkan data Yao Jing padaku. Lia. Dengar-dengar Yao Jing di tempat itu beberapa bulan ini cepat belajar teknik pijat dan rajin sekali. Kebanyakan pelanggannya perempuan, waktu kerja juga tidak banyak bicara. Justru karena tekniknya bagus, pelanggan suka memilih dia. Jingjing wanita tradisional, menikah dengan keluarga Zhang 10 tahun, disiksa suami dan mertua, tetap sabar bekerja keras. Setelah bercerai, berhati-hati. Terakhir kali masuk ruangan Tuan Lu, jelas diatur Meneer Yang. Padahal Tuan Huo yang suruh dia masuk. Aduh, aku lupa jelasin ke Chengbin. Buang sepatu rusak. Buang bawah, sepatu rusak, pukul dia.
Perempuan sialan. Kamu bikin malu desa kami. Bukan perempuan rusak, kalian fitnah. HMPH, berani bilang kalau kamu gak pernah kerja di pijat? Anak dalam perutmu dari mana? Lihat wajahnya yang menggoda, jelas perempuan nakal. Gak tahu malu, lebih baik mati. Iya. Wah, pas banget datangnya. Kalau mau lepaskan adikmu, baiklah kamu kembalikan uang mahar 50 juta ke saya. Kak, tolong aku tidak melakukan hal seperti ini, mereka memfitnah aku tidak bersalah. Anak sudah sebesar itu, kamu masih berani bicara tidak bersalah? Keluarga Yo kita bagaimana bisa keluar orang tidak tahu malu seperti kamu? Mau kembalikan uang maharnya ya? Tidak ada jalan. Biasanya berpura-pura begitu menyedihkan, ternyata dalam tulang berkelakuan buruk, orang tua kalian di alam kubur akan merasa malu. Para penduduk, Yo Jing ini biadab dan memalukan. Merusak nama baik keluarga Yo kita. Hari ini saya di hadapan kalian memutuskan hubungan saudara dengannya. Mulai sekarang, hidup dan matinya tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Yo. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Pergi. Tampaknya kalian benar-benar tidak peduli padanya ya. Baiklah, saudara sekalian, di desa kita ada seorang yang tidak bermoral, cabul dan tidak tahu malu. Kita tenggelamkan dia di kolam babi. Ada yang tidak setuju? Tidak ada yang tidak setuju. Tenggelamkan di kolam babi. Apa kamu bilang, Yo Jing kamu yang atur masuk ke kamar saya? Mengapa kamu tidak bilang dari awal? Bukannya karena saya memasukkan obat lancar darah ke aromaterapi kamu. Saya takut kamu marah. Konyol. Manajer Yang dan temannya bilang, di klub, dia bekerja rajin dan serius. Selain pekerjaan, tidak ada kontak dengan tamu lain. Jadi, beberapa bulan ini dia hanya berhubungan denganmu. Wah, bagus sekali, ternyata anak itu pasti anak Cheng Bin ya. Jing Jing dibawa kembali ke desa oleh Zhang Deqiang. Orang itu kasar dan tidak tahu malu. Dia membenci Jing Jing yang hamil, tidak tahu akan bagaimana menyiksanya. Kalian harus menyelamatkannya Penduduk desa, wanita punya 7 alasan untuk diusir. Tidak punya anak, berzina. Zhou Jing hamil dan penidosa. Kamu dicelupkan ke kandang babi membersihkan dosamu. Lepaskan aku. Wanita Jalong, sudah tahu kau begini. Seharusnya tidak membiarkanmu tinggal 10 tahun. Dicelupkan kandang babi sudah murah untuk... Zhang Deqiang, kita bersama 10 tahun. Tidak pernah berhasil. Dia yang tidak bisa punya anak. Kamu. Berani kau berbicara omong kosong padaku. Jangan percaya dia, warga. Masukkan dia ke dalam kandang babi. Biarkan dia dan anak dalam perutnya bersih. Keluarkan aku. Zhang Deqiang, kita sudah bercerai. Tidak bisa begini. Biar aku keluar. Tutup mulutmu. Kamu wanita ku beli mahal. Hidup milikku, mati juga. Aku bilang hidup ya, bilang mati ya mati. Mengerti? Keranjang babi memang buat hewan. Tak tahu malu jadi pelacur, kotorkan diri, hamil anak, lebih hina dari orang jahat. Kamu dan anakmu harus direndam di keranjang babi, selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Orang semacam ini harus mati agar tidak mencelakakan seluruh desa. Perempuan tak tahu, selingkuh di keranjang babi tak bisa hidup baik. Aku tidak. Aku hamil setelah cerai. Aku tidak bersalah, bro. Tolong aku. Kamu masih berani panggil aku bro? Kamu tidak tahu malu. Kalau di bawah tanah, orang tua akan melihatmu. Mereka pasti akan menghajarmu dengan cambuk. Aku sungguh tidak bersalah. Aku dan anakku benar-benar tidak punya hubungan. Sungguh, itu karena Zhang Deqiang tidak bisa, aku tidak pernah bersamanya. Berani bicara omong kosong, buang dia ke bawah. Cepat buang ke bawah. Wanita Jalong dan anak ini pergi sekarang. Jangan. Buang saja cepat. Buang, 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 buang. Lepas aku tolong. Lihat sudah tenggelam. Oh tidak. Akhirnya tenggelam. Tolong aku. Lu Cheng Bin. Tolong aku. Berani kamu sebut nama suamimu. Biarkan dia tenggelam lagi. Hahaha. Hahaha. Berhenti.
Cepat buka. Yao Jing. Maaf aku terlambat. Cepat keluar. Keluar. Hei, Yao Jing. Yao Jing. Biarkan mereka berdua juga merasakan bagaimana rasanya dicelup ke dalam keranjang babi. Sudah memeriksa seluruh tubuh Nona Yao, kan? Nona Yao dan anak yang dikandungnya baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, panggil saya ya. Tuan Lu. Saya akan memberikan Anda 30 juta. Tidak bisa, Tuan Lu. Saya tahu Anda adalah penguasa Lu Group. Tapi saya wanita paruh baya yang bercerai. Tidak layak mengandung anakmu. Tunggu sampai dia lahir. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan datang mengganggumu. Aku pasti akan membesarkannya dengan baik sendirian. Kamu salah paham. Aku tidak minta menyingkirkan bayi. Sebaliknya, kamu harus melahirkan. Memberi uang sebagai ucapan terima kasih. Mulai hari ini, kamu pindah ke rumah keluarga Lu. Pindah ke rumah keluarga Lu. Wah, datang, datang. Selamat datang kembali, Bu. Kalian terlalu berlebihan. Apa yang kamu tahu? Ini adalah upacara penyambutan bagi Jingjing. Betul, ini adalah Jingjing, kan? Cantiknya sungguh menawan. Benar-benar calon wanita cantik. Tentu saja, siapa yang bisa menaklukkan si penguasa kecil di rumah kami, kan? Ini ibuku. Ini nenekku. Halo semuanya. Hello. Anak baik, nanti ikuti Cheng Bin, panggil kami saja. Betul, jangan gugup, yuk masuk ke rumah kita dulu. Wah, Jingjing, ini nanti rumahmu. Mau makan apa atau butuh apa? Bilang saja ke Cheng Bin. Jangan sungkan ya. Bilang perlu apa-apa. Terima kasih banyak. Sudah jadi keluarga sendiri, tidak perlu sungkan. Ayo, ikut dengan nenek buyut, lihat kamar kamu. Ayo. Bagaimana? Kemarin dengar Jingjing mau datang, jadi aku langsung beri instruksi. Semalaman mendekor kamar utama ini jadi tema putri warna pink. Bagus kan? Bukannya ini kamar aku? Ayo, bukan urusanmu. Jingjing, kamar ini mulai sekarang jadi milikmu. Kamu suka? Suka. Ini kamar Pak Lu, jadi? Kami sudah lama tidak memperhitungkannya. Tapi kalau kamu merasa tidak enak, malam hari bisa biarkan dia tinggal. Betul kan? Benar? Cara ini bagus. Tidak perlu, aku tidur di kamar tamu. Baik, kita hormati Jingjing. Jingjing baru saja datang, belum punya apa-apa. Ajak dia jalan-jalan dan belikan semua barang kebutuhan hidupnya. Tidak kekurangan apa-apa. Ingat ya Jingjing, segala sesuatu harus yang terbaik. Di rumah orang lain tidak dipedulikan, di rumah kita dia berharga. Terima kasih, Nenek. Ayo pergi. Apa yang Jingjing suka beli saja ya. Nyonya Lu, model terbaru musim ini ada di sini. Adakah yang Anda suka? Nyonya Lu, terlalu mahal. Gaun harganya puluhan ribu. Bagaimana pergi ke tempat lain dan lihat-lihat? Tidak suka. Bukan karena Beli dan bungkus semuanya. terlalu mahal. Tidak bisa pakai sebanyak ini. Jadikan dekorasi jika tidak bisa dipakai. Nenek bilang, wanita tidak pernah merasa punya terlalu banyak baju. Beli baju saja habis hampir 1 juta. Itu menakutkan. Saya sebaiknya pergi.
Pak Lu, saya ke toilet sebentar. Hei, lihat apa? Jangan lihat, lihat juga percuma. Sepatu rumah kami tidak bisa dibeli oleh orang miskin sepertimu. Pergi. Kau baik-baik saja? Tuan Lu. Tuan Lu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Silakan masuk. Melihat yang mana? Tidak ada. Yang mana? Yang ini, yang ini. Ternyata nona ini. Mengenal Tuan Lu. Keluarkan. Tidak perlu, saya hamil sekarang. Tidak muat. Biarpun tidak muat, beli saja. Supaya orang yang sombong tahu, tidak mudah mempermainkan wanita Lu Chengbin. Maaf Pak Lu, salah, tidak tahu Anda orang hebat. Saya akan segera ambilkan sepatu untuk ibu. Situasi dipandang rendah sudah sering terjadi pada saya. Saya sudah terbiasa. Begitu, maka kamu harus ubah kebiasaan ini. Apa maksudnya? PKFU. Cepat terbiasa. Dengan perasaan dipuji. Karena ini akan menjadi biasa untukmu. Ukuran pas. Terima kasih. Sudah kembali, capek kan jalan-jalannya? Wah, Kok cuma beli sebanyak ini? Chengbin, ada apa denganmu? Sudah banyak sekali. Aku tidak ada yang perlu dibeli lagi. Masukkan semua barang ke dalam milikku. Masukkan ke kamar tidurnya saja. Sudah kembali. Cepat datang makan. Cepat, cepat, cepat. Duduklah. Banyak sekali makanan. Sangat mewah. Jingjing juga nggak tahu kamu suka makan apa. Aku udah minta Bu Li masak beberapa masakan andalannya buat kamu coba. Terima kasih untuk Bully. Senang kalau Nona Yo suka. Kenapa berdiri? Ayo duduk. Dua saudara ini minum. Hahaha ayo, hari ini capek-capek ya. Siapa izinkan kamu duduk di meja ini? Bau minyak dan asap, sengaja bikin suasana buruk ya. Aku kasih tahu kamu, mulai sekarang saat kita makan, kamu dilarang duduk dan bawa peralatan makanmu ke dapur sana. Pergi. Hahaha, jangan merasa tersinggung ya, wanita memang begitu, ayo minum, minum terus. Jingjing, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya teringat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dulu mantan suami tidak suka aku makan di meja. Mantan suami yang bodoh. Untung kamu tidak punya anak dengan bajingan itu, kalau tidak pasti menyesal seumur hidup. Di rumah kita, siapapun yang berani melarangmu makan di meja, aku patahkan kakinya, termasuk kamu, Chengbin. Kenapa menatapku, nenek? Bukan aku yang melarang dia makan. Baiklah. Makan yang banyak. Yang lalu biarlah berlalu, jangan terus dipikirkan. Hari-hari baikmu masih di depan. Terima kasih. Anak bodoh, kita semua 1 kilo agar untuk apa terima kasih? Coba ini. Terima kasih. Ayo, kamu terlalu kurus, makan yang banyak. Makan lebih banyak sayur. Papi asam manis. Makan yang banyak, makan yang banyak. Ayo, 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 ayo. Eh. Anak ini, hei. Iya, lihat-lihat saja, Jingjing sudah hamil 3 bulan. Nantinya perut makin besar, kapan kalian siap ambil surat nikah? Surat nikah. Apa kalian tidak berniat menikah? Apa yang terjadi padamu?
Kamu sudah buat perut Jingjing buncit dan kamu masih mau lari dari tanggung jawab. Kalau kamu begini, jangan salahkan kami kalau kita marah. Langsung aja pergi jadi bapak. Nenek benar. Betul, langsung aja jadi bapak. Dia itu orang yang kena penyakit genetis. Tak berguna. Dengarkan aku dulu. Sebenarnya aku juga nggak mau nikah. Kalau bukan karena anak, rencana awalnya aku mau nabung buat kursus dan coba masuk universitas lagi. Masuk universitas itu bagus. Aku nggak mau karena anak. Mengganggu Pak Lu. Ngomong apa sih? Dia yang dapat penyakit tak bisa punya anak, bisa menemukanmu adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Kalau kamu ingin kuliah, nenek buyut pasti mendukung. Tapi soal sertifikat nikah, masih harus diurus. Biar nggak kebanyakan mimpi. Sebaiknya kita langsung ambil sertifikat nikah. Pak Lu. Benar sekali. Pernikahan memang bukan permainan. Namun anak juga butuh keluarga utuh, jadi saya harus memikirkan untuk anak. Tapi aku tidak ingin menikah lagi hanya karena orang lain. Sebelumnya aku menikah dengan Sang Dakiang karena permintaan orang tuaku. Sekarang demi anak. Mungkin pikiranku agak egois, tapi kalau menikah lagi, aku ingin menikah dengan seseorang yang benar-benar ingin menikah denganku dan aku benar-benar mencintainya. Aku mengerti. Jingjing sama sekali tidak mencintaimu. Nenek, jangan bicara lagi, ya? Jingjing, aku yang pertama mendukungmu. Jangan terikat oleh anak. Kamu hanya butuh seseorang yang mencintaimu. Cheng Bin di keluarga kita meskipun tampan tetapi tidak punya selera. Kamu tidak mencintainya, kami juga mengerti. Cheng Bin, kamu harus berperilaku baik nanti. Selalu pertimbangkan posisimu. Aku tahu kamu adalah orang yang tidak disukai. Pergi kerja. Pergi. Oh iya. Klub kesehatan tempat kamu bekerja dulu bagian dari grup Lu Nasional. Sudah saya pindahkan kepadamu. Kalau mau mengelola, bisa kapan saja. Tapi bekerja di sana, tidak perlu. Tidak usah, Pak Lu. Ini untuk anak-anak. Manajer baru datang ke toko hari ini untuk inspeksi. Semangat, ya. Jangan seperti Yao Jing yang dipecat lalu datang menangis padaku. Mengerti, kan? Pergi sana, Sibu. Kamu pikir bos baru orang seperti apa? Enak diajak bicara enggak? Nanti datang juga kita tahu. Iya juga sih, kalau kita bisa menjalin hubungan baik dengan bos baru, 1 Yao Jing, bahkan 10 Yao Jing, kita juga nggak peduli. Hey hello Jingjing. Kamu sudah sampai? Oke, tunggu di lobi ya. Aku bersiap kerja. Nanti selesai aku akan menemui kamu. Zhu Ying. Yao Jing, insiden terakhir itu sangat buruk sampai merusak bisnis kita. Kamu masih berani datang? Kalau aku jadi kamu, pasti sudah pergi sejauh mungkin. Memang wanita penggoda, menarik pelanggan pria, merusak reputasi industri kita, menjijikan. Di mana fotoku? Oh, kamu sedang mencari foto orang tua kamu yang sudah meninggal ini? Kembalikan padaku. Kenapa? Mau? Boleh, asalkan kamu bersujud dan memohon padaku. Kalau merasa baik, mungkin aku akan mengembalikannya. Kembalikan padaku. Aku tidak mau. Aduh, Kenapa Yatu? maaf ya. Aku sengaja. Hari ini kuampuni dulu. Kamu sudah dipecat. Cepat pergi. Jangan ganggu kami lagi. Tunggu. Bukan aku dipecat hari ini. Kalian berdua yang dipecat. Bukan aku dipecat, tapi kalian berdua. Apa yang kamu bilang tadi? Siapa yang dipecat? Tidak mengerti? Baik, saya ulangi. Saya bilang kalian berdua dipecat. Sekarang cepat kemasi barangmu dan pergi dari sini. Zhu Ying, kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya dipecat. Siapa memecat kita? Zhu Ying? Perempuan jalang ini delusi, mengira bayinya anak Pak Lu. Oh,
Benar-benar lucu. Ayo semua, lihat sini. Yao Jing bilang dia mau memecat saya, berpura-pura jadi bos baru. Baiken Ketawa. Saya benar-benar takut. Kalau aku jadi kalian, aku cepat-cepat berkemas dan pergi sebelum jadi malu besar. Wah, ada bantuan datang, lihat bagaimana kalian membuat kami malu. Ketakon. Aduh, Zhu-Ying. Bukan aku meremehkanmu, kalau benar kamu bisa pecat aku hari ini, aku kalah dan akan minum 1 ember air kaki di depan orang banyak. Tapi kalau tidak bisa, aku sendiri yang akan menuangkan air kaki itu ke mulutmu. Baiklah. Air kaki pasti kalian minum. Huodong, bawakan air kaki untuk mereka berdua. Baik. Lu. Pak Lu. Bukannya kamu sibuk? Kok datang? Bos baru mau inspeksi pekerjaan. Selesai rapat, sekalian lihat-lihat. Kamu ya? Kelihatannya, harus belajar melindungi diri, itu pelajaran wajibmu. Terima kasih. Masa iya? Yao Jing tidak bisa mengandalkan Pak Lu. Kita harus bagaimana sekarang? Kita sudah benar-benar membuat Yao Jing marah. Sekarang baru takut? Satu hal lagi yang harus kalian tahu, selain Pak Lu, Jing Jing juga punya dukungan. Dia Adalah bos kita yang baru. Papa, Boss c'est la Madatan, Pak Lu c'est la Madatan. Kalian berdua dipecat ya. Jangan. Diam. Bos Zhu, tolong jangan PK saya. Saya punya adik laki-laki yang harus sekolah. berasal dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan. Kehilangan pekerjaan ini tidak akan punya apa-apa. Silakan. Silakan. Di mana Huodong Shui? Datang, datang. Ayo kalian berdua. Terima kasih kembali. Minumlah itu. Terima kasih, Pak Lu. Terima kasih. Ayo pergi. Tian kamu dengar? Yao Jing sekarang jadi bos tempat ini. Wanita ini memang berhasil jadi orang kaya. Tempat ini memang bagian dari grup Lu. Ini Pak Lu. Mungkinkah dia adalah pemimpin Lu grup, Lu Chengbin? Wanita ini memang pandai menaiki tangga. Kita bisa jadi kaya raya. Cepat, kejar dia. Kita akhirnya ketemu wanita ini, jangan biarkan dia lari lagi. Bukan Bu, kita harus kejar. Kemarin kita jadi kacau begini, mau kejar lagi? Masa kita biarkan saja wanita ini begitu saja? Tenang Bu. Wanita ini pasti akan sendirian suatu saat nanti. Pak Lu, ada apa ya? Saya? Oh, saya lupa ruangan ini sekarang milik Anda. Maaf ya, jadi merepotkan Anda. Ada yang lain? Lepas baju tidurmu. Apa? Kalau tidak lepaskan, aku yang akan melakukannya. Perlu apa, Pak Lu? Saya sedang hamil. Kamu alergi ya? Saya tidak tahu apa itu, sebelumnya tidak pernah ada. Aku akan ambilkan obatnya, tunggu sebentar.
Hei, obat alergi. Ambil setengah saja. Terima kasih, Pak Lu. Setelah makan, cepat tidur ya. Sakit sekali, kenapa gatal sekali? Yojing, kamu sudah kesakitan begini, kenapa tidak minum obat? Tidak bisa, aku sedang hamil. Minum obat tidak baik untuk bayi. Jangan khawatir, aku tanya dokter, setelah 3 bulan obat ini risiko rendah untuk janin. Risiko rendah bukan berarti tidak ada risiko. Aku tidak bisa mempertaruhkan anakku. Kenapa kamu keras kepala, bikin tidak nyaman? Ketiga anak ini penting bagiku. Pasti juga penting bagimu, aku bisa tahan. Kalau kamu tidak mau minum obat, aku akan cari cara lain. Aku sudah tanya dokter. Kompres es juga bisa mengurangi gatal. Sakit. Bertahan sedikit. Ada suara. Ayo, aku juga mau dengar. Hahaha. SST. Kok suaranya hilang? Iya, ini kenapa sih? Suaranya semakin kecil. Jangan buat kita diam saja. Aku harus atur dokter, biar dia lihat baik-baik. Ini masalah serius, aku harus menjelaskan. Kami kemari untuk menemui Jingjing. Hai, Ying Ying. Situasinya begini. Hanya memberikan kompres es begitu polos. Sudah bilang, terakhir kali dengan Yojing, itu kecelakaan. Meski itu hanya kecelakaan, setidaknya kamu belajar untuk peduli. Mengupas udang, memberikan teh, dan langsung melakukan kompres es. Itu lebih dari sekadar peduli. Jelas-jelas jatuh cinta. Hahaha. Bukan nenek, jangan salah sangka. Dia ibu dari anakku, sangat wajar aku baik padanya. Oh, Hanya karena dia ibu dari anakku. Aku ngantuk, aku kembali tidur. Kalian cepat istirahat. Nenek, jangan salah sangka. Dia ibu dari anakku, sangat wajar aku baik padanya. Memikirkan, memang benar. Dia bukan karena anak baru baik. Lalu karena apa lagi? Begitu jelas lebih baik. Ayo. Ayo lihat sesuatu. Apa itu? Kenapa bawa aku ke sini? Ajarin teknik bela diri sederhana. Bos Lu. Sekarang kan aku hamil. Aku tahu. Aku cuma mau ajarin gerakan simpel dan prinsip dasar. Tenang, aku tahu batasannya. Kenapa ajari aku ini? Aku khawatir padamu. Yah, kamu sangat perhatian. Pasti kamu bisa jadi ayah yang baik nanti. Lihat apa? Home, tidak lihat apa-apa. Mari kita mulai. Buka kaki, satu depan, satu belakang, kiri depan, kanan belakang. Kepalkan tangan di sini, lalu keluarkan pukulan kananmu. Gunakan bahu untuk bergerak, mari coba lakukan. Kayaknya sulit, coba yang lain. Menurutku treadmill bagus. Apa susahnya sih? Aku kasih tahu kamu. Kamu tuh harus belajar lindungi diri sendiri. Kalau nanti ketemu orang jahat lagi, kamu harus seperti sekarang ini. Beri pukulan.
Buat dia kelimpungan cari gigi di tanah. Mengerti? Coba lagi. Tenaganya masih terlalu lemah. Coba kayak sekarang, 1, 2, 3. Lihat nggak? Nggak terlalu bagus. Pak Lu, ini nggak bagus. Nggak ada yang salah. Menurutku buruk. Kita kan sudah punya anak. Aku nggak merasa ada yang salah, malah bagus kok. Aku kasih tahu kamu. Jangan coba-coba menyangkal. Aku bisa lihat. Perasaanmu sama denganku. Tuan Lu. Hari itu kebetulan. Hari itu ada aromaterapi jadi kamu mau. Hari ini tidak ada aromaterapi. Jadi kamu tidak mau. Pak Lu, Nona Yo makan malam selesai. Mari kita makan dulu. Makan yang banyak. Oh iya, aku pergi les. Apa? Hari ini mau pergi? Perutmu masih besar. Sangat tidak nyaman. Benar, tunggu sampai bayi lahir baru pergi. Umurku tidak muda, ingin belajar banyak saat bisa belajar, dan miliki lebih banyak waktu persiapan ujian. Jadi kamu tidak suka hadiah dari Chen Bin? Bagaimana kalau minta dia kirim lagi untukmu? Misalnya gedung perkantoran di pusat kota atau... Bukan, Bu, bukan itu masalahnya. Asalkan dari Pak Lu, pasti suka. Hanya saja aku ingin bisa melakukan sesuatu, aku juga ingin membuktikan kemampuanku. Punya bisnis sendiri. Punya bisnis sendiri. Tunggu sampai anak lahir. Lalu pergi begitu saja. Aku. Sudahlah, kalian makan saja. Aku sudah kenyang. Hai, anak ini, kenapa bicara begitu kejingjing? Tidak apa-apa. Laki-laki, kadang-kadang memang begitu. Ayo, jangan pedulikan dia, ayo. Waktu habis, harus ke kelas. Aku duluan. Biarkan Cheng Bin mengantarmu. Tidak perlu, sepertinya hari ini dia sedang kurang bersemangat. Nyonya Yo, setelah kelas, saya jemput lagi. Merepotkan sekali. Zhou Jing. Zhou Jing. Menganggap kami tidak ada, ya. Zhang Daqiang, kalian cukup ribut belum? Mau apa sebenarnya? Baiklah. Jika tidak ingin kami ribut, baiklah, bayar uangnya. Awalnya saya pikir cukup kembalikan mahar saya, tapi sekarang saya minta 1 miliar. 10 juta. Merampok bank. Bukankah ada bank di dalam perutmu? Yo Jing, Yo Jing, saya benar-benar meremehkanmu. Saya hanya mengira kamu jujur, tapi ternyata, kamu punya banyak trik dan pikiran banyak juga ya. Bisa-bisanya pacaran dengan presiden grup Lu Cheng Bin, bahkan hamil anak liar. Terus kenapa? Ini urusan saya, tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan harap ambil 1 sen dari saya. Jangan kira kalaupun punya. Tidak akan saya berikan ke kalian. Zhou Jing. Gimana ngomong sama ibuku? Saya Casey Tahu. Saya, Zhang Daqiang, menikahi. Bahkan kalau saya tidak mau, kamu adalah wanitaku. Jangan kira yang itu, si Lu yang setia di belakangmu, kamu jadi teriak-teriak gitu. Zhang Daqiang, kita sudah bercerai, jangan kasar. Baiklah kalau begitu sekarang berikan aku 10 juta, atau besok aku akan beritahu media. Aku akan bayarkan semua orang tahu. Presiden grup Lu Cheng Bin. Ternyata cari wanita pijat yang sudah cerai. Biarkan semua orang tahu. Mereka tertawakan Lu Cheng Bin. Baiklah. Kamu sekarang beritahu media. Aku, Yo Jing, tidak malu, tidak takut. Jadi pemijat, kenapa tidak? Bercerai, kenapa tidak? Rupiah yang saya peroleh di tempat kerja halal. Jujur dan terbuka. Bercerai menjauh dari kamu dan ibumu yang seperti kutu busuk. Aku, Yo Jing, tidak malu, orang-orang bersamaku juga tidak. Yang memalukan adalah kalian, sampah yang memeras dan berbuat jahat. Berani-beraninya bilang anakku manusia? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Berani-beraninya kamu... Sudah cukup, Ma.
Dia sedang hamil. Kalau bayinya hilang, kita minta uang ke siapa? Wanita seperti Bobby Maddie tidak takut air mendidih. Kurasa dia tidak akan memberi kita sepeser pun. Tapi dia tidak ingin kami, ibu dan anak, punya kehidupan mudah, jadi dia pun tidak bisa. Apa yang akan kamu lakukan? Itu anak dalam perutmu. Itulah sebabnya Dakiang, kau jadi bahan tertawaan desa. Karena kau tidak mau memberi uang, aku akan menggugurkan anak ini. Tanpa ketiga anak ini, Lu Chengbin tidak akan mau melihatmu, Jalang. Haha. Lihatlah betapa cantiknya Lu Chengbin membesarkanmu. Temperamenku seperti orang kota. Apa yang ingin kulakukan? Hentikan mereka dengan tenang. Sakit di mana? Ingat aku pernah ajarin kamu gimana? Kalau ada orang yang ganggu lagi, pukul mereka sampai bisu. HMPF. Sekarang ada 2 samsak di depanmu. Mau coba? Tapi aku enggak punya sarung tinju. Aku punya. Mulai saja. Jingjing, aku tahu kamu orang baik. Tapi kebaikan harus ada ketegasan. Jika kebaikan dimanfaatkan orang jahat, kamu hanya akan disakiti. Kamu malah jadi kaki tangannya. Kamu benar-benar tidak kenal wanita ini. Dulu dia menikah denganku. Dan hampir mati karena dipukul. Dia bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Bukan berarti aku meremehkanmu. Kalau kamu berani sentuh aku sedikit saja. Baiklah, Jingjing. Tapi ini masih kurang kuat, biar aku tunjukkan contohnya. Kamu mau ngapain? Jangan sentuh anak saya. Sekali lagi. Zhou Jing. Cantik, rasanya enak. Jingjing. Sekarang giliran aku untuk berbicara dengannya. Kamu mau ngapain? Jangan pukul anak saya. Saya mohon, saya bersujud. Tangan mana yang baru saja menyentuh Jingjing? Tidak mau bicara ya? Jadi kedua tangan bergerak. Zhou Jing. Tolong selamatkan Zhou Jing. Akibat perbuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia suami kamu, kalian sudah bersama selama 10 tahun. Jangan membiarkannya begitu saja. Berani bicara 10 tahun? Selama 10 tahun, aku bekerja keras di rumah kalian, seperti binatang. Bagaimana kalian perlakukan aku? Kalian menindasku karena aku tidak punya orang tua mendukung. Saudara dan kakak ipar tidak peduli padaku. Kalian mencaci maki dengan ringan. Dan memukul dengan berat. Aku sudah muak, aku tidak mungkin membelanya. Lagi pula, hubunganku dengan keluarga kalian sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kamu ini wanita luar biasa, baru beberapa hari naik ranjang sama Lu Chengbin. Kamu jadi orang menjijikkan, begitu kejam dan tak punya perasaan. Tidak punya empati kamu. Memang aku berubah. Sekarang aku sadar, aku benci mengapa tidak cerai lebih cepat darinya. Seharusnya lebih tegas sama kalian lebih awal. Jingjing. Kita pergi. Bawa dia ke rumah sakit terdekat, jangan biarkan Jingjing melihat. Maaf, sepertinya aku selalu bikin repot. Jangan bilang maaf lagi. Tapi kalau benar-benar dipikir, aku yang minta maaf sama kamu. Kalau tak ada anak ini, semua ini nggak akan terjadi. Aku tidak pernah menyesal memiliki anakmu. Maksudku, saya pikir kamu akan. Dia akan jadi ayah baik. Itu saja.
Senang orang yang aku temui adalah kamu. Terima kasih, Tuan Lu. Tuan Lu. Tidakkah menurut Anda nama ini terlalu asing? Cheng Bin. Masih ada kelas, aku pergi. Hei. Tanganmu terluka, hati-hati ya, aku tunggu kamu selesai kelas. Cheng Bin, aku pulang. Selalu dia yang bantu aku. Aku juga harus lakukan sesuatu untuk dia. Meski ini pertama kali buat aku, tapi kelihatannya cukup bagus, kan? Dia pasti suka. Kamu siapa? Cari apa ke Cheng Bin? Saya Yojing, datang untuk mengantar barang ke Tuan Lu. Antar barang, kamu pegawai perusahaan? Bisa dibilang, saya pegawai klub Lu Group. Baiklah kamu tidak perlu masak. Barangnya beri pada saya saja. Saya ingin memberikannya secara langsung. Langsung apa yang kamu antar? Kamu seorang dari klub, antar kue ke Cheng Bin? Apa maksud kamu? Kembalikan kue itu ke saya. Mengapa merusak hasil kerja orang lain? Hasil kerja, menurutmu Cheng Bin akan makan kue murah seperti ini? Lihatlah bau murah di sekelilingmu. Bahkan dalam keadaan hamil ingin menggoda Cheng Bin. Apa kamu tidak bercermin untuk melihat diri sendiri? Benar-benar Lucu, ce mua orange dekati Tuan Lukita. Tidakkah kamu merasa malu? Tuan Lu bukan seseorang yang bisa dia dekati. Kali ini dia ditangkap oleh tunangan Tuan Lu, benar-benar memalukan. Tunangan Tuan Lu? Tidak mungkin, kamu tidak mengenal orang ini? Putri grup Song, Song Cici telah mengenal Tuan Lu sejak kecil. Keluarga Song dan Lu bersahabat selama beberapa generasi. Song kembali untuk menikah dengan Tuan Lu. Jangan banyak bicara dengannya. Sifat keluarkan wanita berbahaya ini. Jika membiarkannya masuk, aku akan suruh Cheng Bin memecat semua. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Dah, Di sekitarku, sibuk apa ini? tidak ada apa-apa, hanya lalat yang mengganggu. Sudah diusir. Kenapa datang? Ada urusan? Tidak urusan, boleh ke sini? Aku merindukanmu. Kak Cheng Bin, sudah selesai? Selesai kita nonton filmnya. Ada film romantis baru tayang. Identitasku sekarang tidak memungkinkan untuk nonton film denganmu. Apa maksudmu? Aku sudah punya tunangan dan juga punya anak, ya benar. Nanti aku akan mengundangmu ke pesta pernikahan. Tunangan anak kepada wanita tadi? Tidak mungkin. Bukankah dia tidak bisa dekat dengan wanita? Aku tidak percaya. Cari tahu siapa wanita di sekitar Lu Cheng Bin? Dalam 1 jam, aku ingin tahu semua informasinya. Nona Song memang bersinar sekali. Sudahlah, jangan dipikirkan. Punya urusan sendiri. Cari uang, belajar. Ujian masuk universitas lagi. Sudah sibuk apa? Nggak sibuk kok. Kamu bawa kue ke kantor hari ini. Iya, Kenapa nggak cari aku? aku ketemu tunanganmu. Tunangan. Kamu ketemu Song Cici. Dia nggak bikin masalah kan? Dia nggak menyangkal, ternyata semua yang dikatakan Nona Song benar. Dia memang punya karakter sombong, nggak nyakitin kamu kan? Kalau iya, harus bilang aku. Tidak, Sebenarnya aku dan dia. kalian sangat cocok. Apa? Kalian sama-sama hebat dan pintar. Hari ini melihatnya, aku baru paham arti kata pasangan serasi. Apa maksudnya? Selamat Cheng Bin. Apakah kamu serius? Tentu saja, itu sungguh-sungguh. Karena tunanganmu sudah kembali. Tinggal di sini tidak cocok, aku pindah. Susah kasih tahu ibu. Kamu tinggal di sini, jangan pergi.
Aku ada urusan, pergi dulu. Tidak izinkan aku pergi. Tapi kenapa hatiku jadi terasa sakit sekali? Bos, ada bisnis besar ingin disampaikan. Katakan. Beberapa hari lalu, seorang wanita pesan 3 teknisi wanita. Mereka perlu layanan untuk tamu penting dengan syarat bos harus datang langsung. Argayong ditawarkan 500 ribu. 500.000 sehari. 500.000 sehari, kamu nggak salah dengar. Tidak bisa, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Harga ini sedikit lebih baik kamu. Mungkin nggak bisa ditolak. Kenapa nggak bisa Aku tanda tangan kontrak. Batal, dendanya 10 kali lipat. 5 juta nih. Aku pikir ini bisnis besar. Takut keburu pergi, jadi langsung tanda tangan. Apa aku salah? Lupakan saja, mending kita pergi saja. Baik, baik. Tapi, ada yang perlu kamu atur lebih awal. Hai, Cici, selamat ulang tahun, selamat terima kasih. Lama tak jumpa. Cici kali ini balik buat menikah dengan Pak Lu? Menikah? Baru dengar dari Huodong, dia punya pacar. Benarkah? Sumber informasi kamu terpercaya nggak? Pak Lu nggak tertarik sama wanita. Jangan asal ngomong. Jaga mawatmu. Seorang wanita yang naik ke ranjang Cheng Bin, pantas disebut pacar? Wanita rendahan. Penasaran, bagaimana dia mendekati Presiden Lu? Kamu penasaran kan? Nanti saat dia datang, kamu akan tahu. Siapa jadi pembawa acara di pesta ini? Saya. Nona Song. Kebetulan bertemu lagi. Nona Song, pesan layanan pijat ini. Benar, ayo mulai kerja. Kenapa dia punya niat buruk? Kalian ada dendam? Tunangan Tuan Lu. Opa, Bukankah kamu datang seperti kambing ke mulut harimau? Jangan pergi, aku yang pergi. Perut besar ini tidak nyaman. Dia sengaja memilihku. Bagaimana bisa melepaskanku? Sudah datang, terimalah. Ayo pergi. Halo, teknisi nomor 6 dari Klub Kesehatan Yikang. Saya teknisi nomor 10, senang melayani Anda. Saya mau dia. Maaf, Nona Song, ini bos, dia hamil besar. Kenapa jadi bos? Udah berubah jadi baik, langsung meremehkan profesi pijat. Itu tidak masalah. Susah payah melepaskan pakaian kotor ini. Siapa yang mau pakai kembali? Bisa dimengerti, itu sifat manusia. Nona Song, pekerjaan saya adalah melayani Anda, tetapi saya perlu mengoreksi. Saya dan karyawan saya terapis pijat profesional dan resmi. Uang yang kami hasilkan bersih dan jujur. Kami orang baik, jadi tidak perlu berubah. Anda boleh merendahkan saya, tetapi jangan merendahkan industri kami atau karyawan saya. Bagus sekali mengatakan itu. Saya adalah terapis nomor 10. Senang melayani Anda. Sedikit lebih keras. Belum makan ya? Jingjing, kamu baik-baik saja kan? Memijat terlalu sakit untukku. Ini bukan pijat, ini malah menyiksa. Semua gara-gara manajer yang serakah, dia asal tanda tangan kontrak tanpa mengecek situasi. Lanjutkan saja. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, memuji layananmu. Saya mau kamu memanjakanku dengan pelayananmu. Aku peringatkan, jangan coba-coba. Kami hanya menyediakan pijat resmi. Resmi? Kalian ingin tahu bagaimana seorang wanita bisa naik ke ranjang Cheng Bin? Wanita yang tepat di depanmu ini berlagak sopan tapi diam-diam menggoda siapa saja. Dia sudah bercerai. Bagaimana menurut kalian? Kakak Habaken. Tidak mungkin, wanita pertama di ranjang Pak Lu ternyata tukang pijat bercerai. Astaga, Pak Lu belum pernah menyentuh wanita, makanya tidak pilih-pilih. Wanita ini sangat rendah. Memang sudah pernah menikah. Lagi pula tukang pijat, caranya banyak sekali hingga Pak Lu pun tidak bisa menahan. Pak Lu anggap kotor, tidak mau akui. Bagaimana bisa anak sudah ada, tapi tidak beri status. Kalau aku jadi Pak Lu, aku tidak berani mengumumkan. Kalau berita ini tersebar, memalukan. Waduh, ternyata benar-benar ada masalah. Ada sesuatu yang diatur sebelumnya. Katakan saja. Saat itu, kamu ikut bersama kami. Kalau ada hal mencurigakan, Oke, tenang saja. Halo, apakah ini Pak Lu? mau apa? Seseorang datang. Lepaskan aku. Bisa membuat Pak Lu tak suka wanita. Kehilangan kontrol. Sepertinya kamu ini wanita hebat. Bagaimanapun, aku harus mencoba ini hari ini. Terlalu berisik. Bawa mereka berdua, Tuan Ling. Seret mereka pergi. Lepaskan aku. Aku belum pernah tidur dengannya.
Pasti ada rasanya tersendiri. Tonlin, pedulikan anaknya. Penting kamu senang. Kalau anaknya hilang lebih baik. Tenang saja, aku pasti tidak akan bersikap lembut. Berani bersaing denganku Song Cici untuk mendapatkan pria, itu yang pantas kamu dapatkan. Jika bertemu orang jahat lagi, lakukan seperti sekarang. Hantam dengan tinjumu. Pukul sampai dia cari giginya di tanah. Kita banyak orang, kamu kira bisa lari? Hei, ada orang di sini. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Lukai wajahnya. Kejar Dimana. Changbin, kenapa di sini? Manajer memanggilku, maaf terlambat. Tidak terlambat, dengar nasihatmu, hajar mereka sampai jatuh. Kita Jing sangat hebat. Boss Lu. Mau kemana ini? Pergi balas dendam. Jangan biarkan mereka lolos. Ja. Kenapa belum dibawa pulang? Sudah kembali. Aku akan membuatnya memohon padaku. Tidak mungkin, sepertinya itu Pak Lu. Benar-benar Pak. Bagaimana mungkin? Saya sengaja tidak mengundangnya. Celaka, Pak Lu datang untuk perhitungan dengan kita? Song Cici, bukankah kamu bilang Pak Lu dengan wanita pijat itu hanya main-main saja? Kenapa panik? Keluarga Lin Mu dari kalangan atas. Orang terkenal nama besar, Lu Chengbin akan menyusahkanmu demi wanita pijat? Benar juga, wanita pijat, bukan apa-apa. Kenapa Pak Lu bisa begitu? Biar aku sendiri. Ingat gak? Apa pertama kali aku bilang padamu? Apa? Cepat terbiasa dengan perasaan diperhatikan seperti ini. Lu Chengbin, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia cuma seorang tukang pijat. Bukankah kamu merasa ini merendahkan dirimu? Siapa yang baru saja mengganggumu? Jangan takut untuk menunjukkannya. Dia. Lulu bos, aku salah, aku memang salah. Tolong, beri kesempatan kali ini demi ayahku. Yan Yi tak akan mengulangi lagi. Bawa dia pergi. Oh ya, jangan lupa beritahu Direktur Lin, mulai hari ini keluarga Lu dan Lin berhenti bekerja sama. Direktur Lu, saya tidak bersalah, Direktur Lu. Itu dia, Song Cici. Dia yang menyuruh saya melakukannya. Saya benar-benar tidak bersalah, Direktur Lu. Direktur Lu. Benar. Saya yang sengaja memanggil wanita pijat itu. Juga saya yang sengaja membuat Lin menghina dia. Lalu kenapa? Apa kau akan menghakam ke demi wanita cantik ini? Jangan lupa, ayahku adalah penyelamatmu. Kau benar, kecelakaan mobil waktu itu memang Paman Song yang menyelamatkan. Kalau tidak, aku pasti sudah meninggal bersama orang tuaku. Jadi karena Paman Song, tentu saja aku tak akan mengganggumu. Ada sesuatu mau kutanyakan padamu. Kamu suka aku? Mau menikah denganku? Bos Lu bilang begitu, mungkin mau melamarnya di depan umum. Iya juga, cuma tukang pijat, nggak mungkin mau dibawa ke rumah. Cepetan, mumpung sekarang, cepat nyatakan perasaan ke Bos Lu. Benar saja. Kalau begitu, selanjutnya apa yang kukatakan tidak akan berbasa-basi. Katakan saja. Kamu berkali-kali menyusahkan Yao Jing, sebenarnya kamu suka aku. Tapi hari ini, aku dengan tegas memberitahumu, lebih baik kau menyerah. Aku tidak suka kamu sebelumnya, sekarang, atau nanti. Kamu, Nona Song, menganggap dirimu terhormat, tapi sebenarnya kamu sempit hati dan arogan. Di mataku, kamu sama sekali tidak berarti. Apalagi. Bagaimana kamu dibandingkan dengan Jing yang lembut dan baik hati? Song Cici, jangan menghinakan dirimu sendiri lagi. Cara menempel ini hanya membuatku semakin muak. Harus mempermalukan aku di depan umum seperti ini? Bukankah kamu yang mencari masalah ini? Ayo pergi. Jing. Oh iya. Lupa bilang ke kalian, Yao Jing itu milikku. Kalau ada yang berani mengganggunya lagi, pikirkan baik-baik kemampuan kalian. Yao Jing. Kenapa rebut pria saya? Lu Chengbin berani mempermalukan saya di depan umum. Aku tak akan membuat kalian baik-baik saja. Changbin.
terima kasih untuk Kamu kurang tulus. lalu. Harus bagaimana? Mendekatlah sedikit. Mendekat sedikit lagi. Untuk apa? Jing Jing. Kamu belum mengerti perasaanku? Jing Jing, entah sejak kapan aku mulai menyukaimu. Mungkin terpesona oleh semangat dan kekuatanmu. Mungkin juga saat pertama kali melihatmu, aku sudah terpesona. Jadi, jangan tinggalkan aku ya. Begitu lebih baik. Bukan begitu. Tapi Nona Song, dia tunanganmu? Siapa bilang dia tunanganku? Kalau benar, bisa saja aku menolaknya di depan banyak orang. Hari itu kamu yang bilang. Aku bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Kamu tidak mengatakan. Tapi kamu juga tidak pernah jelasin ke aku. Kamu cemburu ya? Enggak. Aku tidak cemburu. Baiklah, bilang tidak berarti tidak. Jing Jing, aku ingin makan kue yang kamu buat sendiri. Aku sudah ngidam beberapa hari. Oke. Aku buatkan untukmu. Semua ada di sini. Tuan muda sudah pulang. Pas banget. Mau umumkan sesuatu ke kalian. Kamu mau nikahkan Jing Jing ya? Hampir tepat. Beneran? Aku cuma tanya iseng aja. APA ini maksudnya? Bocah, jangan jual mahal. Cepat bilang. Nenek, kalian kasih aku kesempatan buat ngomong dong. Saya akan mengadakan perjamuan terbuka, juga pesta pertunangan saya dan Jing Jing. Resmi memperkenalkan dia dan anak kami. Hebat. Peru Jingjing ya. Sudah besar sekali. Kita seharusnya sudah membuktikan untuknya. Ja, setuju. Dia sendiri, kesepian. Kita tidak boleh membuatnya menderita. Iya benar. Jadi, kita tetapkan begitu saja. Oke. Tidak boleh. Tidak boleh. Barusan aku dengar semua yang kalian bilang. Kupikir masalah ini perlu dipertimbangkan. Tidak mau jadi bagian keluarga lu? Semua ini salahmu. Tidak heran Jing Jing tidak suka padamu. Bukan begitu. Kalau bukan begitu, bagaimana? Maksudmu tertarik pada Cheng Bin, kan? Bu, itu bukan pokoknya. Itu memang pokoknya. Duduk. Kenapa kamu tidak setuju meskipun tertarik? Meski tak meremehkan diri, orang lain mungkin berpikir sebaliknya. Orang berniat buruk bisa gunakan rumor untuk menyakiti kalian. Kalian begitu baik padaku. Jika aku jadi senjata untuk melukai kalian, bagaimana beda dengan orang tak tahu berterima kasih? Anak ini. Semua demi kita. Lihatlah. Anak ini sangat pengertian. Ini berkah dari kehidupan sebelumnya. Hargai baik-baik kehidupan ini. Iya. Jika aku benar-benar peduli dengan gosip itu, kita tak akan bertemu di awal. Mengerti? Keluarga Lucamit et la Melalui Ratuzantain. Apa badai besar yang belum kami lihat? Dulu, nenekku juga pernah jadi penari. Terus kenapa? Sekalipun dari awal yang rendah. Tidak ada yang bisa menghentikannya menjadi legenda bisnis yang dikagumi banyak orang. Itu cuma gosip saja, seperti angin berlalu. Kalau hidup kita terpengaruh oleh hal yang gak masuk akal seperti itu, apalagi sampai menghalangi kebahagiaan kita sendiri, itu sungguh menyedihkan. Ibu benar. Sekarang yang terpenting adalah fokus pada saat ini, hargai orang di depan kita. Betul, betul. Biarkan semua gosip pergi ke neraka. Baik. Kamu setuju? Wah, keluarga lu kita punya kabar bahagia lagi. Benar-benar berkat leluhur. Ayo kita pergi sembahyang. Sembahyang. Ayo sembahyang. Ini baru saja aku buat. Coba kamu rasakan. Kalau begitu, suapi aku. Enak tidak? Enak. Bu, kenapa tidak mengocok kartu? Apa kamu lihat? Aku sedang lihat hadiah untuk cucu di masa depan. Lihat nih, 3 liontin panjang umur gimana? Aku sudah pilih jauh-jauh hari, 3 buah kirin emas. Hanya kirin emas saja.
mana sebanding dengan 3 guanin giok yang sudah ku berkati. Masih bagusan punyaku. Aku jamin Jingjing pasti paling suka punyaku. Aduh, jangan berdebat, jelas punyaku yang terbaik. Mana mungkin. Bagaimana kalau kita tanya Jingjing? Oke, pasti punyaku. Iya, ayo. Kamu jangan bangun, kami datang mau tanya pendapatmu saja. Kamu paling suka jin kilinkan? Ah, saya. Jangan mempengaruhi. Jingjing, mungkin yang paling kamu suka adalah gantungan hidup panjang kan? Atau patung giok guanyin, patung giok guanyin ini sudah dijejali kekuatan, akan membawa keberuntungan buatmu. Biarkan Jingjing bicara sendiri. Bicara. Aku suka semuanya. Aku serius, kalian baik padaku. Apa yang kalian berikan, aku pasti suka. Aduh, Jingjing, kamu terlalu pengertian. Kamu yang terbaik, kan? Kamu suka aku, kan? Aduh, punyaku yang paling bagus. Hari ini nggak ada kelas tambahan. Aku beres-beres rumah, cuci baju, dan spray. Hari ini ajari Jingjing main mahjong. Nanti kalau bertiga kurang satu, nggak perlu cari orang lain lagi. Iya. Jingjing, akhirnya bisa santai di rumah. Biarkan dia istirahat saja. Oh iya juga. Nanti akan kubuatkan sarang burung. Kirimkan ke Yingying. Baik-baik. Jingjing, kamu lakukan apa? Jingjing, jangan gegabah. Kamu tenang dulu. Jingjing, kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana nenek bisa hidup? Bu, nenek. Kalian kenapa? Jingjing, kalau ada apa-apa, bagaimana? Kalau ada masalah, ceritakan ke mama. Apa Cheng Ben mengganggu kamu? Aku langsung telepon dia. Tidak. Kalian sebenarnya kenapa? Jingjing sangat khawatir. Kenapa? Ada masalah? Nenek kenapa? Telepon saya marah-marah. Saya pulang duluan. Memang pria yang sudah berkeluarga berbeda, langsung buru-buru pulang setelah kerja. Waktu kamu nikah, harus bagi saya angpau besar ya. Sayang. Pertemuan ulang 2 hari lagi. Nenek buyut sudah siapkan banyak gaun untukmu, kalau malas mencobanya. Pilih sembarang satu, jangan capek sendiri. Ini niat baik mereka, masa sembarangan pilih. Saya akan coba semuanya dengan baik. Lihat perutmu sekarang, makin besar. Gak perlu capek-capek demi menyenangkan mereka. Ini adalah kasih sayang mereka. Aku gak merasa capek. Kecil, keluarga miskin, ayah ibu gak punya uang beli baju. Rajutan ibu sendiri. Aku masih ingat, sebelum tidur. Di telinga suara mesin jahit ibu. Begitu bangun tidur, ibu merajut baju. Perasaan itu benar-benar bahagia. Sayangnya, mereka pergi terlalu cepat. Sayang. Hari-hari ini kamu sudah berusaha keras, tapi sekarang kamu punya keluarga lagi, dan hal-hal buruk sudah berlalu. Tak akan menderita. Bu, nenek. Mereka membuatku kembali merasakan perasaan memiliki keluarga. Lalu aku bagaimana? Iya benar. Aku hampir lupa, ada juga anak di dalam perut. Kamu. Tentu saja ada kamu. Dengar-dengar Nona Yo sangat cantik dan menawan. Akhirnya hari ini bisa melihatnya. Iya, Pak Lu sudah lama menjomblo. Akhirnya hari ini dia menikah. Nona Yo benar-benar beruntung. Pak Lu mengadakan pesta untuk mengumumkan identitasnya. Pasti sangat mencintainya. Nona Zu, Setelah ini sebutan yang tepat adalah Nyonya. Presiden. Nona Zhou Hello. Kami adalah makeup artis yang diundang oleh Pak Lu untuk Anda. Riasan. Betul, kami akan mencoba riasan Anda. Pak Lu menyiapkan yang terbaik. Pasti yang paling mahal juga. Karena Pak Lu mencintai Anda. Mana barangnya? Ini. Seminggu penuh bekerja non-stop. Menghasilkan sepasang cincin ini. Tidak indah daripada yang dibeli, tidak seberharga cincin berlian. Apakah Yo Jing akan menyukainya? Apa kamu tahu?
Lihat penampilan dan nilai. Dangkal. Yao Jing berbeda dari kamu. Aku nggak percaya, ada cewek nggak suka cincin berlian. Oh iya, Cheng Bin, Song Cici dan Tuan Song juga datang. Aku yang kasih tahu. Nanti di acara, aku siap melamar Jing Jing secara terbuka. Kamu jahat banget sih. Song Cici suka sama kamu bertahun-tahun, kamu nggak pernah notice. Sekarang kamu mau nikah, malah undang dia sebagai tamu penting. Itu nggak kayak nampar mukanya? Dia seharusnya nggak cari masalah dengan Yao Jing. Beneran ternyata, pria yang mendalam. Yang paling kejam. Nona Song. Kenapa? Kenapa kamu? Kamu wanita sudah cerai, tidak ada yang mau, kenapa lebih baik dari saya? Lu Qingbin pasti hilang suka sama kamu. Nona Song menemui kamu. Sudah berbaik hati. Saya cerai dulu dari desa, tapi punya mimpi. Selalu berusaha, tidak kalah dari kamu. Pasti karena anak, kalau bukan karena anak, dia tak akan menikahimu. Fuh. Kamu kehilangan anak itu. Kamu mau apa? Kamu baik-baik saja, Cheng Bin. Song Cici. Tampaknya aku lembut padamu. Lu Qingbin. Kamu sama sekali tidak mencintai. Kamu hanya peduli karena dia sedang hamil. Aku kasih tahu kalau kamu tidak ingin seluruh keluarga Song mendapatkan masalah, cepat pergi dari sini. Kamu. Mari kita pergi. Dia itu orang gila. Jangan pedulikan dia. Mungkin dia benar. Kalau tidak ada anak. Kita. Kamu. Nanti aku ajak kamu ke suatu tempat. Tenanglah. Aku tadinya mau melamar kamu di pesta depan semua orang, tapi itu tidak penting lagi, dimanapun sama saja. Walau tanpa saksi dari kerabat dan teman, cintaku dan ketulusanku padamu tidak akan berkurang. Aku menyukaimu bukan karena kamu hamil anakku. Karena bertemu denganmu. Ini kejutan terindah seumur hidupku. Jadi, maukah kamu bersamaku menjadikan kejutan ini sebagai awal kebahagiaan kita? Jing Jing. Maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Oh iya. Ada satu barang penting yang lupa ku kembalikan padamu. Apa? Foto orang tuaku. Aku cari, nggak ketemu. Kupikir hilang. Kok bisa ada padamu? Selama ini, aku cari orang untuk memperbaiki. Karena fotonya sudah lama, kena air juga, jadi perbaikannya memang butuh waktu. Cheng Bin. Terima kasih. Nah, aku sudah melamar. Kamu sudah terima cincin, boleh aku panggil nama lain? Nama apa? Istri. Terlalu cepat. Kita belum menikah. Besok pagi ke kantor sipil. Bangun langsung pergi. Aku pikirkan semalam. Ayo para guru baru kita foto ya, mari berputar. Baik, berdua. Lebih dekat sedikit. Ayo mendekat sedikit. Perempuan bisa meletakkan kepala di bahu laki-laki. Dekatkan lebih akrab. Senang sekali, ayo kita menikah, senang. Ayo, 3. Selamat untuk Terima kasih. Sama-sama. Sayang. Di masa depan. Mohon bantuannya. Kamu juga, suami. Ayo pulang. Ada apa? Suamiku, perutku sakit sekali. Jangan-jangan mau melahirkan. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Sudah lama sekali. Kenapa belum keluar? Melahirkan itu tidak cepat. Jangan mondar-mandir, bikin aku gugup. Sudah keluar. Sudah keluar, sudah keluar.
Lucu sekali. Suster, istriku, Jangan khawatir, Pak Lu, ibu anak sehat. Ibu Lu melahirkan 3 Ibu dan anak sehat, anak laki-laki dan perempuan lengkap. Jingjing datang. Ying Ying. Terima kasih atas kerjamu, Jingjing. Ying Ying, terima kasih banyak. sayang. Terima kasih atas kerjamu. Anak-anak di mana? Di sana. Yang satu mirip aku. Yang satu mirip mama, satu mirip papa. Nanti kalian jadi keluarga bahagia berlima.